Matahari memang belum begitu menampakkan wujudnya, tapi aku sudah memanaskan motor kesayanganku untuk mengarungi aspal di kota ini. Sebenarnya hanya butuh 30 menit perjalanan agar aku bisa sampai di kantor. Itu pun jika jalanan lancar, tidak macet. Tapi nyatanya hampir tiap hari badanku capek karena berada di atas motor. Namaku Jono, dengan usia 29 tahun dan belum menikah. Bukan tidak laku, tapi memang belum ada yang pas di hati. Walau ada beberapa wanita yang pernah singgah juga. Aku tinggal di sebuah perumahan di pinggir kota, yang sebagian masih dalam tahap pembangunan oleh pihak pengelola. Sebenarnya, rumah ini bukan punya aku, melainkan kepunyaan pamanku yang sedang berada di pulau seberang, dan dia membelinya untuk simpanan saja. Dan aku ditugaskan untuk menjaga dan merawat rumah ini, sekalian bisa menghemat pengeluaranku dalam hal tempat tinggal. Walau perumahan ini masih dalam proses pembangunan, tapi sudah banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Salah satunya rumah yang berada di depanku, milik sepasang pasutri yang masih cukup muda, Mas Tio dan Mbak Eka. Aku memanggilnya. Walau para tetangga sering memanggil Mbak Eka dengan sebutan Bunda Eka, meniru anaknya yang masih kecil. Umur mereka juga tidak terlalu jauh dariku, mungkin terpaut 4 sampai 5 tahun di atasku, karena wajahnya masih kelihatan muda. Mas Tio sendiri seorang kontraktor yang sering berpergian ke luar kota, bahkan keluar pulau dalam waktu yang cukup lama, meninggalkan Mbak Eka sendiri di rumah. Sedangkan Mbak Eka ibu rumah tangga yang kadang bisa menjadi model dadakan, bermodal dari kecantikannya yang mempesona itu. Bukan hanya cantik, tapi juga seksi menurutku. Dengan kulit putih bersihnya dan postur yang tinggi serta senyum yang menawan. Membuatnya bisa mengendorse beberapa barang yang ditawarkan oleh pihak produsen yang tertarik dengan jasanya. Jam 6 tepat aku siap untuk berangkat. Tak lupa mengunci pintu. Mau berangkat, John? Kata seorang wanita yang sangat aku hafal. Aku berbalik dan melihat ke arahnya. Terlihat pakaian olahraga yang begitu ketat berwarna biru melekat padanya. Perpaduan yang pas antara kulit yang putih dan pakaian birunya. Iya mbak, mumpung masih pagi, jawabku sambil menatap sesuatu yang membuat mata ini sulit untuk berpaling. Ya udah hati-hati, katanya. Mbak sendiri mau kemana? Tanya aku yang kadang masih fokus ke kue serabi yang dibungkus di pagi ini. Biasa olahraga biar sehat. Mas Tio nggak ada soalnya, jadi malam nggak bisa olahraga. Ya sudah, paginya aja buat olahraga. Katanya dengan enteng. Aku hanya tersenyum mendengarnya dan langsung naik motor. Takut tidak bisa fokus, apalagi ada kue serabi yang begitu mengembang, walau terbungkus rapi.
Mbak Eka sendiri memang sering mengenakan pakaian yang bisa dibilang membuat pusing kepala, terutama untukku. Yang setiap harinya selalu bertemu, entah pagi maupun malam. Dan Mbak Eka sendiri seperti menikmati apa yang dia kenakan sehari-hari. Kini aku sudah di kantor, setelah tadi terjebak macet sedikit, yang menjadi sarapanku setiap pagi. Ditambah dengan vitamin yang kadang diberi Mbak Eka, yang malah membuat pikiranku jadi kurang fokus. Dan terkadang membuatku merasa penasaran, bagaimana cita rasa kue surabi yang langsung dari seorang wanita yang cantik dan menawan, apalagi pasti sudah berpengalaman. Mungkin kalau Mas Tio ada di rumah, pasti kue surabi itu menjadi sajian yang akan selalu dia nikmati setiap saat. Aku mencoba menghentikan sejenak khayalanku ini agar bisa fokus bekerja. Mengingat pekerjaanku kali ini sangat numpuk dan membuat pusing. Hingga akhirnya jam kerjaku hari ini sudah berakhir dan aku siap untuk kembali menikmati kemacetan sembari pulang. Sampai di rumah pun hari sudah gelap. Aku langsung membuka pintu dan menaruh tas untuk segera ke kamar mandi. Tapi belum sampai, terdengar pintu depan ada yang mengetuk. Dan saat kubuka, ternyata bidadari di depan rumah yang datang dengan mengenakan pakaian yang seperti biasa membuatku terdiam. "Nih John, ada martabak buat kamu," katanya disertai senyuman. "Terima kasih mbak, repot-repot segala," jawabku. "Masuk dulu mbak," kataku. "Masuk kemana John?" Jawabnya yang agak menggoda. Aku yang mendengar malah berpikir aneh. "Besok aja masuknya, hari ini mbak capek. Pulang dulu ya," katanya lagi. Aku hanya diam sambil melihat kepergian Mbak Eka, namun malah fokus ke gerakan jalanannya. Di belakang ada yang empuk juga sepertinya. Batinku dalam hati. Aku masih diam di pintu sampai Mbak Eka masuk rumahnya. Karena gejolak yang sudah di puncak, aku putuskan untuk mandi. Sekalian melegakannya dengan menghayal kue surabi tetangga depan tentunya. Yang terus kupikirkan adalah bagaimana bentuk dan warna kue surabi itu kalau orang yang bawa saja cantik dan putih. Esoknya karena libur, aku bangun agak siang karena sudah kebiasaan. Saat bangun pun paling langsung ngopi sambil nonton TV, menikmati liburan. Namun saat santai, terdengar suara ibu-ibu di depan rumah, seperti sedang ngerumpi. Karena penasaran, aku melihat lewat jendela. Terlihat mereka semua mengenakan pakaian olahraga yang ketat, hingga ada lekukan yang tak sanggup untuk ditutupi. Tapi berbeda dengan yang lain, Mbak Eka malah begitu mempesona dengan pakaian itu, dan ada kue surabi yang nampak walau sudah ditutup. Tak lama mereka mengobrol dan langsung bubar. Tapi Mbak Eka malah menuju ke arahku.
Buru-buru aku tutup kain gordennya dan kembali ke depan pintu. Tok tok tok. Jono, kamu bangun belum? Teriaknya dari luar. Aku yang sebenarnya malas membuka pintu karena masih bergejolak. Tapi karena Mbak Eka selalu baik padaku, jadi aku langsung bangkit dan membuka pintu sambil menahan tongkat itu. Mbak Eka melihatku sambil senyum dan tiba-tiba dia melihat ke tongkat yang tegak itu, namun bersikap biasa, seolah tidak tahu. Ada apa, Mbak? Kata aku. Tapi Mbak Eka seperti tahu kalau ada tongkat yang tegak dan dia malah senyum-senyum sendiri. Tolongin Mbak ganti lampu kamar mandi. Tadi malam mati, Mbak gak bisa. Katanya yang kadang memandang tongkat tegak itu. Sebenarnya aku malu karena Mbak Eka harus melihat tongkat tegak itu di saat seperti ini. Tapi yang kulihat Mbak Eka malah terlihat senang. Apa mungkin ini pertanda baik untukku? Ya sudah, ayo Mbak saya ganti, kata aku. Lalu menutup pintu dan mengikuti Mbak Eka dari belakang sambil menahan sesuatu. Saat di dalam, aku langsung mengambil kursi dan membawanya ke kamar mandi untuk mengambil lampu yang mati. Dan tak butuh waktu lama, lampu pun sudah menyala lagi. Terima kasih ya John, sudah mau ganti lampunya, kata Mbak Eka di depanku. Iya Mbak, sama-sama. Kan kita tetangga, jadi harus tolong-menolong. Jawabku mencoba untuk fokus. Entah mengapa Mbak Eka belum ganti bajunya yang basah terkena keringat setelah olahraga tadi. Apalagi aku bisa mencium aroma keringat dari jarak yang dekat ini. Kalau gitu bisa dong tolong Mbak lagi dan ganti yang lain. Soalnya lagi di luar kota. Kamu bisa dong ganti sebentar? Kata Mbak Eka dan langsung mendekat. Tanpa aba-aba, Mbak Eka langsung menunjukkan apa yang perlu aku bantu. Dan itu sangat membuatku senang, campur takut. Karena ini di luar perkiraanku yang sebenarnya. Sudah mengidam-idamkan semua ini, apalagi Mbak Eka memintanya langsung untuk membantunya. Tapi karena sudah terlanjur membantu Mbak Eka yang tadi, makanya aku langsung membantu Mbak Eka yang lain, supaya sama-sama lega. Mbak Eka yang sering berolahraga terlihat begitu aktif, tanpa ku minta bantuannya, sedangkan aku hanya sesekali menggerakkan tangan untuk membantunya. Mbak Eka terus mengeluarkan kata penyemangat dari bibirnya, seperti saat dia berolahraga, dan itu membuatku jadi bertambah kuat dalam membantunya. Bahkan dia sampai geleng-geleng menerima bantuan dariku yang sudah cukup pengalaman dalam membantu wanita yang kesusahan. Pagi ini aku gunakan untuk membantu Mbak Eka yang sangat membutuhkan bantuan setelah Mas Tio kerja keluar kota.
Sambil membantu Mbak Eka, aku juga sekalian menikmati rasa kue surabi yang sudah lama aku inginkan ini. Dan memang benar-benar legit rasanya. Lama sekali aku membantu Mbak Eka, sampai kami sama-sama capek karena banyak yang harus dikerjakan. Ternyata Mbak Eka sangat pandai dan berpengalaman dalam hal menggunakan tongkat tegak itu, hingga membuatnya kembali lunak. Selesai membantu Mbak Eka, aku tidak langsung pulang karena Mbak Eka membuatkanku sarapan karena perutku sudah sangat lapar. Apalagi tenagaku terkuras untuk membantu Mbak Eka. Walau sebenarnya aku juga mendapat kue surabi yang legit. Kami sarapan berdua sambil mengobrol, dan Mbak Eka juga cerita mengapa sampai meminta bantuan dariku yang hanya tetangganya. Setelah sarapan, Mbak Eka memintaku lagi untuk membantunya agar bisa mengisi waktu luangnya di hari libur ini. Seharian aku membantu Mbak Eka yang selalu mempunyai banyak kebutuhan itu. Ditambah dia juga mengajariku bagaimana cara untuk membantunya. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan jika nanti Mbak Eka meminta bantuan kepadaku lagi? Apa aku harus selalu membantu Mbak Eka? Tulis komentar kalian di bawah dong.